Dikutip di media online CNBC, pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP menjadi Undang-Undang UU menciptakan polemik tersendiri beberapa waktu belakangan. Pasalnya ada pasal yang dinilai dapat mengganggu iklim investasi dan juga mengganggu pendapatan negara dari sektor pariwisata dan perjalanan. Pengesahan UU ini bahkan menarik perhatian internasional. Salah satu yang disorot media asing adalah larangan melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Hal ini dikabarkan menyebabkan pelaku industri pariwisata di luar mempertanyakan nasib warga negaranya jika berwisata ke Indonesia. Mengutip draft final tanggal 6 Desember tahun 2022 rancangan RUU KUHP, terdapat bagian yang mengatur soal perzinaan, yaitu bagian keempat pada bab 15 tentang tindak kesusilaan. Pada bagian ini, ada pasal terkait persetubuhan atau hubungan seksual di luar pernikahan. Pada bagian penjelasan dipaparkan, hubungan seksual dimaksud dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang terikat dalam perkawinan dengan laki-laki atau perempuan bukan suami atau istrinya. Atau oleh laki-laki atau perempuan tak terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan yang diketahui terikat dengan perkawinan. Atau laki-laki atau perempuan yang tak terikat perkawinan. Mengutip draft tersebut, pada pasal 411 ditetapkan, 1. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Namun, pada ayat 2, disebutkan, tindak pidana tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan oleh A. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau B. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Dijelaskan, anak dimaksud adalah berusia 16 tahun. Dan pada ayat 4 ditambahkan, pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Sontak pasal ini membuat pelaku industri perhotelan dan pariwisata kepanasan. Sebab, industri yang memberikan jasa kenyamanan ini dikhawatirkan justru akan mengganggu kenyamanan tamu hotel. Karena akan mendorong adanya prosedur menanyakan status pernikahan kepada tamu. Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, Maulana Yusran mengatakan, pasrah dengan keputusan DPR dan pemerintah tersebut. Gak ada yang bisa kami lakukan lagi, sudah disahkan. Kami sudah sampaikan masukan sebelum disahkan, bagaimana industri di dalam negeri saat ini masih sedang berjuang untuk memulihkan pasar. Dan akan terkena dampak dari aturan ini, kata Maulana kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022. Kita lihat nanti bagaimana implementasinya, yang jelas tidak bisa hanya di satu daerah atau kondisi tertentu, pasti akan merata. Ini kan undang-undang tambahnya. Bagaimana menurut Anda, benar-benar berita buruk? Atau berita baik? Silahkan tulis tanggapan Anda di kolom komentar.